Maaf ya, tadi aku nggak sengaja. Ya nggak apa. Kamu ada belajar di sini? Ya. Kamu masih kepo ya nama aku siapa? Nama aku Eka. Siapa juga yang kepo? Oh, Eka. Nama aku David. Salam kenal ya? Oh ya, siap. Iya. Itu rokoknya. Oh iya. Tipian, Apa? kamu kan banyak uang nih. Terus? Hari Senin pulangnya kita ke warung Bu Gede yuk. Ngapain? Ya biasalah, minum dikit-dikit. Hah? Minum-minum? Aku nggak biasa minum-minum. Coba kamu ajak David tuh. David, hari Senin pulangnya kita ke warung Bu Gede yuk. Ngapain? Ya biasalah, minum dikit-dikit doang. Minum. Minum kan nggak baik untuk kesehatan. Ya udah sih kalau kalian mau ikut. Tunggu. Ada apa? Skuy. Akiau. Tuh, apa nih udah habis? Slow, aku masih banyak uang kok. Beli lagi. Bener nih. Ya. Siap. Kamu nih. Haruskah begitu? Pergaulan memang penting. Tanpa pergaulan, kita tidak mungkin mempunyai banyak teman. Akan tetapi, jika pergaulan tersebut disalahgunakan, akan berdampak buruk seperti dalam video tersebut. Bapak-bapak membeli jamu, tidak lupa mengambil struk. Jagalah selalu pergaulanmu agar tidak berdampak buruk. Kamu nih. Haruskah begitu? Pergaulan memang penting. Tanpa pergaulan, kita tidak mungkin mempunyai banyak teman.
Akan tetapi, jika pergaulan tersebut disalahgunakan, akan berdampak buruk seperti dalam video tersebut. Bapak-bapak membeli jamu, tidak lupa mengambil struk. Jagalah selalu pergaulanmu agar tidak berdampak buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu A.A. Saraswati MPD dan Bapak Acep Rohadi Hamdani MPD selaku dosen pengampu pedagogi dan teman-teman yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan perkuliahan online pada saat ini. Dan tak lupa juga salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama Resti Hana Syahdiah dengan NPM 20506131. Yang kedua, Irpa Indraswari dengan NPM 20506138. Yang ketiga, Yolanda Dwi Ferawina dengan NPM 20506155. Dan saya sendiri, Fiona Nur Adila dengan NPM 20506156. Yang keenam, Feby Putri Indah dengan NPM 20506162 yang akan membahas tentang suatu situasi pergaulan hanya mungkin tercipta jika ada rasa saling percaya mempercayai antara komponen yang akan membentuk situasi pergaulan itu. Situasi pergaulan dan situasi pendidikan. Pergaulan merupakan jalinan hubungan sosial antara seseorang dengan orang lain yang berlangsung dalam jangka relatif lama, sehingga terjadi saling mempengaruhi satu sama lain. Dua orang atau lebih bersama-sama mengadakan hubungan antara sesamanya akan membentuk situasi disebut juga pergaulan. Hubungan antara orang dewasa dan anak yang belum dewasa bisa menimbulkan dua situasi, yaitu situasi pergaulan biasa dan situasi pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irfa Indraswari dengan NPM 20506138. Di sini saya akan menjelaskan tentang situasi pergaulan dan situasi pendidikan. Situasi pergaulan. Jika dalam suatu pergaulan antara orang dewasa dengan anak didasarkan atas niat untuk memuaskan keinginan orang dewasa, untuk keuntungan orang dewasa tidak didasarkan untuk mencapai tujuan pendidikan, maka situasi yang tercipta bukan situasi pendidikan, melainkan situasi pergaulan. Hal tersebut perlu dicamkan baik-baik oleh pendidik, termasuk guru sebagai pendidik di sekolah, agar dapat menempatkan diri dalam kedudukan yang tepat pada setiap situasi yang mungkin dijumpai dalam melaksanakan tugas sebagai guru atau pendidik. Seorang guru harus sadar kapan ia bergaul saja dengan muridnya dan kapan ia sedang mendidik atau menjadi pendidik. Dalam situasi pergaulan, anak memperoleh kesempatan untuk menjadi dirinya. Dalam diri setiap anak ada hasrat untuk menjadi dirinya sendiri. Setiap anak dilahirkan dengan memiliki suatu bentuk prinsip pribadi sendiri. Tidak ada dua orang anak yang identik atau sama sebangun di dunia ini. Dalam situasi pergaulan, anak memperoleh kesempatan untuk mengekspresikan apa yang dihayatinya. Anak dapat mengungkapkannya dengan bebas dan spontan semua pikiran, perasaan, maupun kemauan yang dihayatinya. Dengan adanya kesempatan ini yaitu untuk bertindak dan bertingkah laku
seperti yang ia inginkan. Anak dapat mengembangkan bentuk kepribadiannya. Kepribadiannya sendiri. Di satu pihak, anak memang merasa bergantung kepada orang dewasa, tetapi di pihak lain anak ingin memperoleh kebebasan atau kemerdekaan. Anak ingin merdeka, keinginan tersebut agar dapat diperoleh anak dalam pergaulan. Oleh karena itu, selama anak tidak melanggar norma atau nilai-nilai pedagogis, sebaiknya ia diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk bergerak dan berbuat sesuatu. Biarkan anak merasakan kehidupannya sebagai anak. Situasi pergaulan yang sifatnya wajar dan alamiah memberikan kesempatan kepada anak untuk menyerap dan mencerna semua pengalaman sesuai pilihan kesukaan tanpa merasa ada paksaan. Apabila sikap, ucap, dan perbuatan yang diserap dan dicerna oleh anak adalah perbuatan yang baik sesuai dengan norma-norma susila, maka akibatnya perkembangan anak itu akan baik. Namun sebaliknya, apabila sikap, ucap, dan perbuatan anak yang diserap dan dicerna anak itu adalah perbuatan yang tidak baik atau tidak sesuai dengan norma-norma susila, maka akibatnya perbuatan anak itu akan buruk pula. Penjelasan tersebut menunjukkan kelemahan situasi pergaulan karena di suatu pihak kadang-kadang merupakan semacam racun yang menyelinap secara diam-diam dan terkamar yang merusak dan menghancurkan perkembangan pada saat itu dan bagi masa depan anak. Situasi pergaulan juga dapat terjadi apabila ada rasa saling mempercayai antara dua orang atau lebih yang berada dalam satu tempat yang sama. Mempercayai orang lain pada hakikatnya mempertahankan diri sendiri. Jadi, untuk mempercayai orang lain dibutuhkan suatu keberanian. Jadi, kepercayaan merupakan syarat teknis bagi terjadinya situasi pergaulan. Artinya, situasi pergaulan tidak akan terjadi apabila tidak ada kepercayaan. Anak dan orang dewasa akan membentuk situasi pergaulan apabila di antara keduanya saling mempercayainya. Maka dari itu, anak itu harus menaruh kepercayaan bahwa orang dewasa yang dihadapinya tidak akan menjerumuskan dan merugikan dirinya. Maka sebaliknya, orang dewasa pun harus memberikan kepercayaan kepada anak yang dihadapinya. Karena perlindungan itu tidak hanya menjaga keselamatan anak, melainkan juga memberikan kesempatan pada anak untuk mengembangkan potensi yang baik dan mencegah berkembangnya potensi yang tidak baik. Misalnya, anak yang terlibat melakukan perbuatan yang sesuai dengan kesopanan dan aturan-aturan yang berlaku, biarkanlah ia untuk terus melakukan perbuatan tersebut. Tapi bagi anak yang melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan tata kesopanan, segera harus ditegur dan diluruskan dengan mengubah situasi pergaulan dengan situasi pendidikan. Jadi, dalam situasi pergaulan tidak ada pengertian bahwa anak itu harus dibiarkan untuk berbuat sesuka kemauannya. Anak harus dilindungi dari semua bahaya, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, baik yang akan merusak fisiknya maupun jiwanya. Orang dewasa harus menjaga, memperhatikan atau melindungi anak baik jasmaninya maupun rohaninya agar tidak terganggu perlindungan yang diberikan oleh orang dewasa. Juga berarti bahwa anak diberi kesempatan untuk mengembangkan dirinya sendiri. Yang kedua, ada situasi pendidikan. Situasi pendidikan berlangsung dalam situasi pergaulan. Situasi pergaulan merupakan ladang yang subur bagi terjadinya situasi pendidikan. Apabila dalam suatu pergaulan antara orang dewasa dan anak didasarkan atas suatu tujuan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan, maka situasi pergaulan yang tercipta adalah situasi pendidikan, bukan situasi pergaulan biasa.
Situasi yang timbul telah diisi dengan tindakan pendidikan, dan dengan demikian menjadikan situasi tersebut menjadi situasi pendidikan. Situasi pendidikan merupakan situasi yang istimewa atau khusus karena situasinya merupakan suatu perubahan dari situasi pergaulan, di mana komponen-komponennya berubah dari orang dewasa atau orang tua menjadi pendidik dan anak menjadi anak didik. Kemudian secara teknisnya dari kepercayaan menjadi kewibawaan, namun mutlak harus ada. Situasi pendidikan merupakan situasi pergaulan yang diciptakan dengan sengaja karena ada suatu tujuan pendidikan yang ingin dicapai dan ada suatu nilai yang hendak disampaikan kepada anak sebagai anak didik dari orang tua, dari guru yaitu sebagai pendidik. Seluruh kegiatan dalam situasi pendidikan menunjukkan bahwa segala sesuatu yang dilakukan pendidik dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan kewaspadaan. Di dalam situasi pendidikan, tidak ada satu tindakan pun yang dilakukan dengan coba-coba. Semua tindakan yang dilakukan dengan direncanakan, dipikirkan matang-matang sebelumnya. Nah, apa pengaruhnya, apa akibatnya suatu tindakan pendidikan tertentu, apa pengaruh sampingannya, apa kelanjutannya, semuanya itu telah dipertimbangkan dengan cermat sebelum dilaksanakannya. Jadi, situasi pendidikan itu apa sih? Situasi pendidikan itu adalah suatu keadaan di mana terjadi komunikasi interaktif antara orang dewasa dengan anak, antara orang tua seperti ayah ataupun ibu dengan anaknya, antar guru dengan muridnya secara sengaja dan terencana untuk mencapai tujuan pendidikan, yaitu manusia dewasa. Sekian materi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, saya Restiana Syahdia dengan nomor NIM 2050606131. Di sini saya akan memaparkan materi yaitu alat pendidikan. Seperti telah dijelaskan di muka bahwa situasi pendidikan merupakan situasi pergaulan yang istimewa, yaitu pergaulan antara pendidik dan anak didik. Dalam pergaulan tersebut, dilakukan tindakan tertentu dengan sengaja dan sadar serta memiliki tujuan yang hendak dicapai. Tindakan tertentu itulah yang disebut dengan alat pendidikan. Jadi dapat dijelaskan bahwa alat pendidikan adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja oleh pendidik terhadap anak didik dengan maksud untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh pendidik terhadap anak didik dengan maksud untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh pendidik yang menggunakan alat pendidik tersebut. Alat pendidik dibagi menjadi dua, yaitu ada alat pendidik non-material dan yang ada juga alat pendidik non-material. Alat pendidik non-material adalah suatu tindakan atau perbuatan situasi yang dengan sengaja diadakan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan, seperti pembiasaan, menyuruh atau suruhan, larangan atau melarang, mengajurkan, mengajak, memuji, menegur, menghukum, dan berbagai bentuk perbuatan atau tindakan lainnya. Memilih perbuatan atau tindakan yang tepat tergantung kecakapan pendidik. Artinya, seorang pendidik perlu memahami kondisi dan masalah yang dihadapi terdidik di kelas. Menurut Johnson dan Benny, paling tidak terdapat 7 masalah yang perlu dipahami pendidik di kelas, yaitu yang pertama ada kelas kurang kohesif karena alasan jenis kelamin, suku, tingkah laku, sosial atau ekonomi, dan sebagainya. Kedua ada kelas mereaksi negatif terhadap salah seorang anggotanya, misalnya mengejek teman kelasnya yang menyanyi dengan suara sumbang. Selanjutnya ada penyimpangan dan norma-norma tingkah laku yang telah disepakati sebelumnya. Misalnya sengaja berbicara keras-keras di ruang baca perpustakaan. Lalu ada membesarkan hati anggota kelas yang justru melanggar norma kelompok, misalnya pemberian semangat pada badut kelas. Ada kelompok cenderung mudah dialihkan perhatiannya dari tugas yang tengah digarap.
Lalu ada juga semangat kerja rendah, misalnya semacam aksi protes kepada guru karena menganggap tugas yang diberikan guru ini kurang adil, dan kelas juga kurang menyesuaikan diri dengan keadaan baru seperti perubahan jadwal atau guru kelas terpaksa diganti sementara karena ada sesuatu masalah oleh orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feby Putri, MPM 205060162. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat pendidikan material. Alat pendidikan material adalah berbagai perlengkapan yang digunakan untuk keperluan pelaksanaan pendidikan, biasanya berbentuk sarana dan prasarana. Sarana merupakan alat bantu pelajaran yang langsung dapat dipakai pada waktu interaksi kegiatan belajar mengajar sedang berlangsung, sedangkan prasarana merupakan semua alat bantu pelajar yang sifatnya tidak langsung. Prasarana berkaitan dengan lingkungan fisik, belajar yang memiliki pengaruh positif terhadap hasil belajar. Contohnya, seperti ruangan kelas, pengaturan tempat duduk, ventilasi, dan pengaturan cahaya, juga pengaturan penyimpanan barang-barang. Menurut Langeveld, pada tahun 1980, pendidikan dikelompokkan menjadi 5 jenis. Yang pertama, perlindungan. Perlindungan merupakan syarat dasar bagi semua pergaulan, termasuk di dalamnya pergaulan pendidikan. Perlindungan harus datang dari pihak orang dewasa, karena mereka bertindak untuk melindungi anak didik, bagi jasmani maupun rohaninya, sehingga anak bisa merasa terlindungi oleh orang dewasa. Yang kedua, kesepahaman. Hal ini timbul karena adanya orang dewasa, baik secara disadari maupun tidak disadari. Mereka akan menjadi contoh atau teladan bagi anak didik. Begitu pula sebaliknya, disadari maupun tidak disadari, anak akan menjadi seorang yang meniru perbuatan pendidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Yolanda Dwi Ferawina dengan NPM 2050606155. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Feby sebelumnya, yaitu tentang pengelompokan pendidikan yang menjadi 5 jenis. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang poin ketiga, keempat, dan kelima. Poin ketiga itu ada kesamaan arah dalam pikiran dan perbuatan, yang dimana kesamaan arah dan perbuatan itu dapat berupa perbuatan dari pendidik dan juga penyesuaian dari anak didik. Nah, di mana nantinya anak itu diikutsertakan dalam kehidupan orang dewasa dengan memberikan kesempatan agar anak-anak itu mau ikut untuk turut memikul tanggung jawabnya masing-masing. Nah, yang keempat itu ada perasaan bersatu, yang dimana perasaan bersatu itu timbul karena adanya interaksi yang berlangsung antara pendidik dan anak didik yang bersifat kekeluargaan. Nah, sehingga nantinya itu timbullah rasa saling pengertian dan juga saling mengisi antara kedua belah pihak. Nah, yang kelima yaitu ada pendidikan karena kepentingan diri sendiri. Di sini, anak itu telah menyadari bahwa kepentingan dirinya sendiri dan dia juga sudah bertanggung jawab untuk membentuk dirinya sendiri. Jadi, di sini tugas pendidik itu hanyalah memberikan tanggung jawab penuh kepada anak didik agar ia dapat melaksanakan tugas sebagai hasil pilihannya sendiri. Nah, poin yang selanjutnya yaitu ada jenis-jenis alat pendidikan. Jenis-jenis alat pendidikan itu terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu ada pembiasaan, yang kedua ada pengawasan, yang ketiga ada perintah, yang keempat ada larangan, yang kelima ada hukuman. Nah, di sini saya akan menjelaskan poin pertama dan kedua saja. Jadi, poin pertama itu ada pembiasaan. Nah, pembiasaan itu merupakan alat pendidikan yang sangat penting, terutama bagi anak didik. Pembiasaan itu merupakan tindakan awal yang dapat dilakukan di dalam pendidikan. Anak itu harus senantiasa diajarkan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, mulai dari sifat, sikap, perbuatan yang baik, sehingga nantinya anak itu dapat menjadikan hal tersebut dan menerapkan hal tersebut di dalam kehidupannya. Nah, yang kedua yaitu ada pengawasan, yang dimana orang tua, guru, dan yang lainnya itu harus bisa memperhatikan akibat dari pengaruh alat pendidikan yang telah diberikan kepada anak didiknya. Hal ini agar orang tua maupun guru dapat melihat sejauh mana akibat dan dampak dari alat pendidikan itu sendiri. Jadi, di dalam hal ini, pengawasan itu sangatlah diperlukan, karena tanpa pengawasan, berarti pendidik membiarkan anak untuk berbuat semaunya, baik itu berbuat negatif, berbuat buruk,
dan itu dapat berdampak kepada masa depan anak. Nah, pengawasan juga harus sesuai dengan taraf usia anak, terutama saat masih kecil. Sehingga nantinya anak bisa mengawasi dirinya sendiri ketika sudah dewasa. Jadi nantinya ketika anak sudah dewasa itu, anak sudah tidak memerlukan pengawasan dari orang tua maupun guru. Baik, selanjutnya adalah perintah. Perintah merupakan suatu isyarat atau petunjuk yang diberikan oleh seorang pendidik untuk melakukan atau menaati suatu peraturan tertentu yang berlaku di dalam lingkungannya. Suatu perintah akan ditaati oleh seorang anak apabila pendidik sendiri sudah lebih berperilaku dengan aturan-aturan moral pada dirinya. 4. Larangan. Larangan adalah suatu upaya untuk melarang anak didik agar tidak melakukan sesuatu, karena apabila dilakukan maka akan berakibat tidak baik bagi anak dan tujuan pendidik juga tidak akan tercapai. Selanjutnya ada teori dasar dalam hukuman. 5. Hukuman. Menghukum menurut Langfeld tahun 1980 adalah suatu perbuatan yang dengan sadar sengaja menyebabkan penderitaan bagi seseorang, biasanya yang lebih lemah dan dipercayakan kepada pendidik untuk dibimbing dan dilindungi. Dan hukuman yang diberikan dengan maksud anak benar-benar merasakan penderitaan tersebut. Hukuman diberikan apabila anak benar-benar melakukan kesalahan, anak melanggar aturan yang berlaku. Sehingga dengan diberikannya hukuman tersebut, anak tidak akan mengulangi kesalahan tersebut, dan hukuman yang diberikan pun ditunjukkan sebagai suatu pembinaan bagi anak yang menjadi pribadi susila. Ada teori pembalasan, teori ganti rugi, teori perbaikan, teori menakuti, teori menjerakan. Demikianlah hasil pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata baik dalam pengucapan maupun materi yang kami sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.